Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Luder. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik dan terus semangat menjalani hari-hari kalian. Ada hal menarik apa nih ya di podcast Bruder kali ini? Selamat mendengarkan. Halo, bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, Wedas pop art portrait, hiasan foto berbingkai dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 089512948884. Terima kasih. Oke, sudah terhubung dengan Alia. Oke. Halo Alia. Halo Bang. Iya, kita masih sama-sama Sumatera ya. Berarti sapaannya masih Bang gitu ya. Bang atau Oh Kak iya. gitu ya. Iya. Oke, Sobat Bruder semuanya yang udah bergabung untuk mendengarkan. Kali ini bintang tamu kita jauh-jauh datang dari Padang ini. Nah, jadi kita record atau rekam podcastnya Ideal di Banda Aceh dan Alia di Padang. Nah, nanti kita bakalan kenalan dengan Alia lebih lebih dekat lagi. Kita sapa dulu ya. Atau ini Alia mau nyapa dulu teman-teman pendengar di luar sana. Silakan. Halo semuanya, sobat Ruder ya Bang? Iya, sobat Bruder atau siapa lah yang mau yang ngedengerin podcast ini, siapa aja deh gitu. Soalnya gini Alia, jadi istilah Bruder sebenarnya dalam bahasa Jerman itu hanya digunakan untuk istilah abang itu, bukan sapaan. Oh, dari bahasa Jerman ternyata. Iya, Bruder itu abang dalam bahasa Jerman. Tapi budaya di Jerman tuh nggak ada istilahnya Pak. Kayak kalau kita di Indonesia lebih khususnya gitu kan ada panggilan bang, kak gitu kan. Karena kan kita budaya lebih ketimuran gitu ya, manggil ibu, bapak atau mas, mbak gitu kan. Nah, tapi kalau di Jerman tidak ada sebenarnya gitu. Tapi karena sudah terlanjur dapat sapaan dari sebenarnya dari murid-murid, jadi keterusan. Cuman ini by proses, ini lagi diubah nih panggilannya jangan Bruder lagi. Jadi mereka manggilnya Herr gitu. Herr itu kayak Mister di bahasa Jerman. Itulah kronologisnya ya. Tinggalkan dulu si Bruder ini. Hari ini kita fokus dengan teman kita Alia nih dari Padang ya.
Oke, Oke, boleh sapa dengan teman-teman aja. Ya, oke. Eh, halo, selamat siang atau kapanpun itu mendengarkan ini. ya. Selamat siang, Eh, selamat pagi, selamat malam ya. Kapanpun kalian dengerin podcast ini. Perkenalkan, nama aku Alia, panjangnya Alia Ledias Ansar. Bisa dipanggil Alia, Alia, terserah sih. Oke, Eh, sekarang kuliah di University Teknologi Malaysia, University Teknologi Malaysia di Johor Bahru, dan akan mengambil semester 3 untuk bulan Oktober besok. oke. Berarti sekarang Alia sudah di semester ketiga ya? Iya, iya bang. Oke, iya. Berarti sudah melalui yang namanya fase mahasiswa baru ini mulai-mulai apa di Mulai pertengahan kerja. eh, apa student life gitu ya, kehidupan Iya. mahasiswa ya. Oke, sekarang posisinya di kampung halaman atau di Johor Baru ini, Alia? Terus sekarang aku lagi di Padang bang, di rumah. Oh, masih masih di rumah berarti ya, masih di kampung halaman. Iya. Oke, baik. Nah, pasti teman-teman pada kepo nih atau pengen tahu nih kenapa Bruder kali ini menghadirkan Alia di podcast Bruder yang kesekian kalinya. Kayaknya ini episode ke-23 nih kalau nggak salah ya. Wow, banyak ya bang. Ya, alhamdulillah udah banyak dan ngonten sendiri, segala sesuatu dikerjain sendiri. Apa ya gimana? Rasanya juga punya titik jenuh, cuman kayak ya udah pengen bikin-bikin lagi gitu kontennya. Apalagi misalnya seperti ini nih, saya ngundang Alia untuk bisa bercerita apapun itu cerita Alia. Alhamdulillah kalau dapat memotivasi teman-teman yang mendengarkan gitu. Oke. Jadi konsepnya nggak harus prestasinya itu harus yang tinggi-tinggi, enggak. Jadi kadang ada yang salah paham dengan undangannya Bang Aidil ini. Kadang mereka menganggapnya itu dia harus punya goals yang tinggi baru bisa cerita atau memotivasi orang lain. Padahal Hmm, kan tiap orang tuh punya prestasi masing-masing kalau menurut saya ya, kalau iya. menurut Aidil gitu. Oke. Nah, nah sebenarnya sebelumnya Aidil tahu tentang Alia itu sewaktu ngikutin salah satu seminar. Nah, di seminar itu seminar online, Alia jadi salah satu keynote speaker-nya. Nah, jadi kronologisnya seperti itulah. Jadi Aidil nge-DM Alia untuk mau dong datang ke podcastnya Aidil berbagi cerita khususnya tentang proses Alia belajar IELTS dan skornya ini bukan main-main di atas bukan di atas rata-rata tapi di atas yang diminta oleh kampus. Nah, ini yang menariknya ini. Pasti teman-teman pendengar semuanya pada penasaran kan? Apalagi kalau kalian nih masih yang masih di SMA yang mau yang punya cita-cita untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri atau di dalam negeri yang jurusannya itu ada jurusan internasionalnya pastinya itu menjadi satu apa ya salah satu syarat untuk bisa masuk ke jurusan tersebut gitu. Nah, makanya dari itu Aidil ngundang Alia untuk bisa berbagi cerita nih. Kita bisa cerita dulu background pendidikannya Alia boleh? Eh, boleh bang. Karena dari tadi nih Aidil aja yang banyak ngomong ya. Nah, tapi memang harus diceritain dulu ya kronologisnya, jangan nanti apa teman-teman pendengar ini gimana nih gitu kan. Oke, dah sekarang kita dengar Alia cerita tentang background pendidikannya. Oke, dari awal itu aku mulai dari TK ya bang. Bebas, Alia bisa cerita mulai dari playgroup juga boleh silakan. Sempat ngalamin playgroup kah? Aku sih TK-nya ada 2 tempat yang Oh, berbeda. oh gitu. Ya, Hmm. separuh itu aku di Padang, separuhnya lagi di Sabah, Malaysia.
Oh gitu. Dan lanjut di Sabah itu sampai selesai SD. Setelah itu menjalani SMP di Payakumbuh di Sumbar juga. Terus Oke. SMA-nya di Bukit Tinggi dan kuliahnya di Malaysia lagi. Waduh, berarti ini pengalaman internasionalnya udah dimulai sejak TK ya? Iya, iya. Nah, tapi nggak dites IELTS dulu kan waktu TK-nya? Oh enggak, belum Ya? kenal itu IELTS itu apaan sih? Oh, nggak Iya, tahu itu iya, apa. iya. Nah, kok bisa apa setengah perjalanan di tingkat TK itu Alia belajarnya di Malaysia? Jadi bunda aku itu dosen akuntansi di UNAN. Nah, di Oh, UMS, iya, iya. Universiti Malaysia Sabah itu kekurangan dosen pada waktu itu, dosen akuntansi. Jadi diminta ibu aku ke sana dan dibawa juga keluarganya sekaligus ke sana selama Iya. Oh, jadi orang tuanya Alia, khususnya ibu ya, ya. bekerja di sana sehingga Alia juga ikut belajar di sana. Oh, oke. Good. Oke, nah terus setelah SMP, SMA, Alia langsung melanjutkan ke Malaysia ya, S1-nya ya. Iya, Johor. Oh, nah yang bikin penasarannya itu proses Alia belajar waktu SMA nih, sehingga bisa dapat bisa bisa apa ya berkesempatan untuk belajar di universitas di Malaysia. Oke. Eh, Gimana perjalanan IELTS aku sih awal mulanya tuh karena dari dulu tuh aku suka mungkin karena udah dibiasakan sih sama orang tua itu eh, apa-apa itu menggunakan bahasa Inggris kayak misalkan mau baca buku komik atau aku mau baca novel itu tuh udah disuruh harus beli yang bahasa Inggris nggak boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu gitu bang. Jadi Oh gitu, itu itu dari ya sejak kapan itu Alia? dari TK itu kan kita kan suka baca-baca komik itu kan. Iya iya. Dan waktu beli itu tuh nggak boleh sama sekali beli yang bahasa Indonesia-nya harus beli yang bahasa Inggrisnya. Jadi udah biasa Wow, dari kecil sih. berarti emang dari TK udah dibiasakan dengan bahasa Inggris ya? Ya, tapi waktu Oke. waktu kecil kan masih cuman mengerti bahasa, cuman kayak pemahamannya aja, karena cara mengomongnya dan segala macam itu kan belum, karena masih cuman membaca gitu. Nah, di mana Iya. waktu Ali itu mulai uh, lebih tertarik ke bagaimana ngomong balik pakai bahasa Inggris itu dari SMP Ali suka Ali tuh nyoba ikut lomba storytelling gitu, Bang. Jadi Oke. dari sana tuh harus belajar gimana sih cara ngobrol bahasa Inggris tuh dengan lancar gitu. Oh iya. Nah, jadi dari sejak SMP sudah mulai tertarik untuk bisa dibilang termasuk public speaking ya, storytelling itu ya. Uh, Lebih ke kayak lagi cerita aja sih bang kalau Cerita podcast aja ya. harus Iya ya iya. sama sih. Oh iya, benar benar benar. Oke, nah setelah SMP lanjut di SMA dengan bahasa Inggris yang terus diimprove pastinya ya. Iya. Atau bagaimana? Berkenalan dengan IELTS itu sejak kapan itu Alia? Nah dari kenal sama IELTS itu waktu kelas 11. Waktu itu tuh yang di waktu dimana Alia tuh mulai mencari beasiswa. Tapi sih sebenarnya itu tuh masuk agak lambat sih mencari beasiswa waktu kelas 11. Harusnya kita tuh mencari beasiswa itu kan dari kelas 10 karena waktu pendaftarannya itu berbeda. Kayak Baik. kita mau Mm-mm. UN-nya tuh awal tahun kan. Nah, beasiswa Iya. ini udah ada sebelum itu. Jadi kebanyakan beasiswa itu Ali terlewatkan karena terlambat gitu. Dari sana Ali kenal sama IELTS. Oke. Berarti seharusnya memang dari kelas 10 ya. Tapi aku ini kan guru nih Alia ya, ngelihat Iya. perkembangan dari siswa-siswi yang kelas 10 tuh belum ada yang punya ketertarikan tuh nyari beasiswa nih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi ngedengerin sekarang. Kira-kira apa nih yang jadi apa ya, yang bisa Alia ceritakan atau berbagi dengan teman-teman yang mendengarkan kalau waktu kalian tuh nggak sedikit loh, waktu kalian itu nggak banyak loh gitu.
maksudnya gitu. Iya. Jadi kadang Jadi ini harus dikasih cerita dulu gitu. eh, untuk teman-teman yang mungkin belum terlambat gitu ya untuk mendapatkan beasiswa, Iya, semoga belum jangan terlambat ya. sampai menyesal gitu. Karena gimana ya? Sebenarnya di luar negeri itu mereka menawarkan banyak sekali beasiswa, Bang. Mungkin Abang selaku guru juga pasti ada lihat-lihat beasiswa ke Jerman gitu kan, Bang? Iya, benar. Nah, di situ tuh kebanyakan uh, apa remaja-remaja yang baru masuk SMA itu tuh mereka tuh berpikir bahwa lagi masih kelas 10 kok belum waktunya untuk memikirkan kuliah gitu. Nah, terlena sampai akhirnya kelas 12, aku pengen beasiswa nih. Lah, udah terlambat. Udah nggak bisa Iya. lagi gitu. Mm-mm. Jadi ya untuk teman-teman uh, kesempatan itu banyak sekali, namun banyak yang mengira aku tuh nggak cukup untuk dapetin itu karena ya dari awal itu udah nggak berusaha dulu gitu. Sebenarnya sih banyak kesempatan dan mungkin kita sanggup walaupun uh, walaupun kita tuh pikir bahwa kita tuh nggak sampai ke standar yang seharusnya untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi teman-teman berusahalah sebelum terlambat, sebelum menyesal di kemudian nantinya gitu. Oke, benar. Untuk proses Alia mendapatkan beasiswa berarti ini ya. Sekarang Alia Uh, mendapatkan beasiswa atau bagaimana? Ayah sih nggak beasiswa. Komentar boleh. Oh ya, oke. Nah, kita fokus ke proses untuk mendaftar atau apply ya, lebih tepatnya mengajukan diri untuk masuk ke universitas di luar negeri. Khususnya Alia ini ceritanya di Malaysia. Nah, prosesnya itu bagaimana Alia? Kalau untuk kampus Alia itu prosesnya mudah banget Bang. Soalnya cuman minta eh, itu kita apa? Nilai rapor sama nilai UN dan itu juga nilai IELTS. Tapi di kampus Alia itu ada pengecualian kalau misalkan belum cukup IELTS-nya itu bisa dilanjutin tapi harus ikutin kelas kursus IELTS-nya itu di kampus itu sendiri. Beda-beda sih persyaratannya, tapi karena di kampus saya itu lebih ke teknik, jadi mereka nggak terlalu itu banget sama bahasa gitu. Oh gitu ya, berarti ada proses kalau misalnya nilai IELTS-nya belum mencapai yang mereka syaratkan, ada kelas lagi nanti setelah masuk gitu ya. Iya, tapi kalau mengambil kelas itu tuh setelah masuk lulus itu tuh ribet banget sih soalnya kelas itu tuh diadakan pada sore hari di mana setelah kelas-kelas kita biasa. Jadi udah capek dan itu nggak konsentrasi lagi. Soalnya kan kalau kita belajar bahasa itu kan butuh konsentrasi, nggak seperti Benar. belajar teori yang lain yang bisa kita hafalin aja. Tapi kalau bahasa ini kan lebih memahami gitu. Oh, berarti harus banyak yang dikorbankan ya, salah satunya waktu juga ya, di mana udah capek belajar eh, reguler seharian mungkin ya, sorenya Mm-mm. juga udah harus ikut kelas IELTS-nya lagi. Oke. Nah, selama menjalani kuliah di Malaysia selama udah 2 semester ya Alia ya. Iya, Nah, pengalaman apa yang bisa dibagikan sama kita-kita nih? pengalamannya itu dari segi teman dulu ya, Bang. Boleh, boleh, Dari boleh. Silakan. dari segi teman itu kita banyak dapetin pengalaman yang beda-beda sih. uh, Alia ada teman yang dari Nigeria di kelas kan. Nah itu tuh budayanya tuh beda banget gitu. Dari Oh, pastinya ya karena beda beda jauh ya. iya beda jauh kan karena Iya, kita iya. sama orang Malaysia itu kan hampir mirip. Jadi ya Hampir bolehlah kita tolerir gitu. turun lah ya, gitu. Iya. Jadi waktu di kelas itu mungkin
nggak budaya mereka itu untuk ngomongnya itu secara apa ya, baik-baik gitu. Kalau kita kan maaf teman ini gimana gitu, mereka langsung hey give me Iya, that gitu. Jadi awalnya itu ada agak shock kan, oh dia dia kok tiba-tiba ngegas gitu. Tapi saya itu tuh ngegas ya, tapi nggak separah itu sih, karena Alia kan baru ketemu orang yang dari jauh dari negara kita kan, jadi orangnya kaget iya ngomong benar. kita gitu. Tapi ya ternyata dia emang orangnya baik, cuman ya budaya mereka aja yang beda dari kita gitu. Terus sih Iya, dari itu banyak gitu kan, karena eh, berbeda kan yang kita hadapi sehari-hari kalau misalnya di Indonesia aja gitu. benar-benar. Nah, itu shock culture dari teman gitu. Iya. Selain dari teman, mungkin ada yang berbeda secara budayanya dari sini kita di Indonesia. Hmm, mungkin karena di Malaysia ya Bang, jadi nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu ya, masih satu Nah, rumpun. Selain iya. shock culture, pengalaman apa lagi nih Alia? Eh, pengalaman itu sih makanan. Karena Oh, Alia kan makanan. dari Minang kan, yang udah Iya, terbiasa benar. makan pedas. Nah di sana itu kayak dicari makanan pedas itu bisa dibilang kalau beruntung doang sih Bang. Oh gitu. Apalagi kalau di Johor ya. Mungkin ada, tapi karena nggak ngerti kan yang mana sih makanan pedas tuh, sambelnya yang mana yang bisa memuaskan rasa pengen pedasnya itu. Jadi misalnya Iya. makan pecel ayam atau pecel lele ada juga di situ, tapi ya sambelnya sama aja, nggak kayak sambel gitu. Beda ya. Iya. Iya. Selain kuliner, Hmm, mungkin ini agak menyinggung sedikit sih Bang, agak tapi ini kan untuk pelajaran bagi kita sih. oke. Bagaimana ramah tamahnya Indonesia itu sangat berkesan bagi kita gitu loh. Jadi kan Oh gitu. Hmm. Indonesia kan terkenal dengan ramahnya di seluruh dunia itu kan Bang. Dan emang sangat terbukti sih kalau yang aku lihat ketika kuliah di sana itu sangat terbukti, karena di sana pelayanan dari dari manapun, dari restoran, dari servis apa, pusat kesehatan dan segala macam itu agak kurang ramah gitu. Jadi Oke, mereka karena melayani. kita ramahnya kelebihan. Jadi kalau begitu di tempat lain berasa kurang gitu ya. Iya, mungkin iya kayak Iya, gitu. iya, iya, iya. Oke. Jadi mereka ada sesuatu yang harus dikritik itu mereka langsung ngomongnya itu secara kasar gitu, langsung terus terang Oh, gitu. Kalau kita kan lebih lembut. Contohnya, ibu ini ada yang salah, jadi kayaknya harus dicari dulu deh mana salahnya ini. Kalau mereka nggak langsung, iya. ya ini salah, langsung ubah gitu. Jadi, Oh, nah di situ bersyukur banget sudah shock juga ya bagi diajari. Alia yang berhijrah ke sana gitu ya. Iya, Termasuk shock culture juga pastinya ya. Dan ini juga harus kita hadapi ya ketika kita nanti misalnya teman-teman pendengar semuanya yang akan melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri, pastinya kita akan bakalan berhadapan dengan hal-hal seperti yang Alia alami, yang iya. sudah diceritakan barusan. Iya. Selain itu mungkin Alia atau ada hal lain yang mau diceritakan? Eh, kalau dari perbedaan budaya sih udah itu aja sih yang teringat banget, perbedaannya sih itu. Yang lain sih hampir Oh, sama aja. iya. Nah, kita agak apa random juga nih ya ngobrolnya itu. Iya, Pertama iya. IELTS, terus kita ngomongin budaya. Nggak apa-apa sih karena memang konsep dari podcast Ideal ini memang lagi berproses sebelum menemukan dirinya. Ya obrolin hal-hal yang random dulu dan berbagi konten juga Ideal coba gitu. Oke. Nah, Alia ini
proses belajar bahasa Inggris Alia yang pertama tadi aku nangkepnya Alia belajar dari kecil baca komik pakai bahasa Inggris, baca novel juga harus novel yang bahasa Inggris diwajibkan sama orang Iya. tua. Nah, untuk bisa mencapai nilai di atas standar lah, kita bisa bilang di atas standar, itu pasti Alia punya proses sendiri dan setiap orang punya proses belajarnya masing-masing. Nah, kalau Alia sendiri proses belajarnya itu seperti apa? Apa ada waktu khusus kah atau ada metode khusus kah? Kalau misalnya mau dibagikan ceritanya, silakan. Untuk proses mendapatkan, alhamdulillah dapat segitu nilainya. Itu tuh karena komitmen sih. Karena kan untuk belajar bahasa itu tuh menurut Alia sih agak sulit sih. Karena kan bahasa itu kayak pembiasaan kita, contohnya seperti IELTS kan ada bidang speaking. Kalau kita nggak Iya, biasa ngomong pakai bahasa Inggris itu lidah kita bisa patah-patah gitu. Maksudnya itu udah nggak biasa gitu kan. Nah, iya. mungkin awalnya tuh dari komitmen kita, gimana sih pengen nilainya tuh berapa, kayak target sih. Pengen nilainya tuh segini ya, kita harus konsisten untuk mendapatkan nilai itu dan kayak sering berlatih gitu. Karena waktu itu IELTS-nya tuh kursus dalam waktu berapa bulan gitu ya sebelum tesnya. Jadi waktu itu nggak boleh bosan sih. Mungkin ada waktu bosannya, tapi kita boleh bosan sih kalau untuk belajar ya. Pasti ada waktu titik bosannya. Tapi setelah kita bosan itu tuh kita harus bangkit lagi. Kita harus kayak ingat lagi, oh target kita tuh segini, kita harus capai itu. Nggak boleh menyerah gitu, Bang. Jadi, dan cara Alia belajar itu tuh kayaknya agak beda sih dari yang lain. Kalau orang kan kebanyakan ada waktu khusus dan segala macam. Kalau Alia tuh lebih ke dimana Alia tuh merasa, oh lagi ada waktu akan fokus nih, jadi harus belajar waktu itu juga. Jadi kalau lagi nggak mood gitu, nggak bisa dipaksain sih. Kalau waktu Alia lagi nggak pengen belajar itu tuh nggak bisa dipaksain. Tapi ketika ada rasa pengen belajar itu harus terus belajar dan fokus gitu. Jadi kayak gitu sih kalau proses Alia belajar itu untuk bahasa IELTS ini. Oke, nah berarti Alia mulai dari berkomitmen dulu dan juga ketika bosen gitu ya, pasti dilawan dulu bosennya dan juga Alia termasuk orang yang moody pastinya. Iya. Jadi kalau misalnya lagi pengen belajar ya belajar gitu. Kalau nggak ada waktu khusus berarti ya. Nah berarti Iya. bagi teman-teman yang punya kesamaan dengan Alia, mungkin ini bisa dipraktekkan. Yang pertama itu Ini pasti bisa komit dicontoh juga gitu sih. ya. Jadi kalau misalnya balik lagi ke diri kita sih, kalau apalagi belajar bahasa, benar setuju banget sama Alia. Eh, di komitmen aja dulu, dan yang tahu kondisi mood kita, yang tahu kondisi kemampuan kita, yang tahu kondisi apa kita bisa mencapai target nilai tertentu itu ya kita sendiri pastinya Alia ya. Iya. Oh, iya benar-benar. Nah bagi teman-teman yang punya kesamaan nggak ada salahnya untuk dicontoh gitu ya. Iya setuju. Nah kalau aku sendiri belajar bahasa itu salah satu metode yang mungkin teman-teman pendengar di luar sana yang punya kesamaan dengan aku itu, aku kalau ngafal itu paling sulit gitu Alia. Jadi Oh untuk iya. untuk ngafal sesuatu tuh paling susah. Jadi aku akalin dengan gunting-gunting ukuran kecil lah, seukuran telapak tangan, karton, dan aku tulisin berbagai kosakata yang aku jadikan target dalam minggu ini, dalam bulan ini misalnya, dan aku tempel-tempelin di ruang kerja atau di kamarku sendiri. Nah, itu jadi apa ya? Jadi setiap hari itu pasti aku lihat tanpa sadar jadi kehafal sendiri. Nah, Iya, iya. kalau Bang Aidil lebih metode belajarnya atau gaya belajarnya lebih seperti itu. Nah, jadi Oh. bagi teman-teman yang punya kemiripan atau kesamaan,
ya silakan diikuti. Gitu. Jadi kita di sini saling sharing, berbagi cerita, pengalaman tentang belajar bahasa. Memang versinya berbeda ya. Kalau Alia fokus dengan bahasa Inggrisnya sampai Alia bisa menggapai skor IELTS dengan target, malahan di atas target ya Alia ya. Kalau dari seminar yang sudah aku ikutin kemarin yang Alia jadi keynote speaker-nya di atas target. Nah, kalau aku sendiri di bahasa Jerman. Oke. Bang, Nah, kayaknya aku ada penasaran nih dikit oh, sama gimana sih belajar Jerman itu kan gimana alfabetnya itu beda gitu bang. Kayak bahasa Inggris kan lebih ke A B C D juga dan itu tuh kan lebih mudah kita membacanya. Kalau Jerman ini kan gimana ya? Beda gitu bang. oke. Gimana sih? Kalau bahasa Jerman sebenarnya dia pengucapannya lebih mirip dengan bahasa Indonesia. Oh, Misalnya nih di bahasa Inggris kan A kita baca E. iya. Dan dia berpengaruh ke semua kata yang ada A-nya gitu. Dan tulisan dengan yang kita baca sedikit berbeda kalau di bahasa Inggris. Nah, sedangkan di bahasa Jerman yang lebih mudah, perspektifnya mungkin ada plus minusnya ya. Kalau di bahasa Jerman yang jadi nilai plusnya itu bagi orang yang baru belajar, dia tidak kesulitan untuk membaca. Kenapa? Karena seperti apa tulisan, begitulah yang dibaca. Walaupun memang ada minoritas huruf-huruf yang memang harus diingat cara bacanya gitu. Nah, jadi alfabetnya sebenarnya lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Kalau A ya A gitu. Vokalnya sama seperti bahasa Indonesia. A, I, U, E, O gitu. Cuman ada tambahannya pastinya, ada O yang ada titik duanya, ada A yang ada titik duanya gitu. Di atas hurufnya. Nah, itu ada tambahan alfabet. Nah, butuh usaha lebih ya di situ nanti. Gitu kali ya. Kayaknya seru deh belajar Jerman ya bang. Kayaknya nyoba. Ada keseruan tersendiri setiap bahasa ya. Memang ada prosesnya nanti ya. Ya, pastinya ada prosesnya juga. Iya. Dan untuk mendapatkan beasiswa ke Jerman juga disyaratkan ini IELTS. Jadi Alia udah punya tiket nih kalau misalnya selesai S1-nya selesai gitu kan, mau mencoba beasiswa ke Jerman, berarti udah punya tiket bahasa satu. Tinggal cari tiket-tiket yang lainnya. Karena kan kalau misalnya kita mau nge-apply beasiswa pasti syaratnya nggak cuma satu. Nah, itu. Bisa nih nyoba cari beasiswa S2 ke Jerman nih bang. Iya, silakan. Memang sekarang itu kesempatan terbuka lebar nih untuk generasi apa ya, milenial pastinya. Sekarang akses informasi kita kan juga udah ini ya terbuka lebar ya Alia ya dengan adanya sosial media pastinya. Iya. Oke. Dan sepertinya tadi kita udah banyak ngobrol nih Alia. Kita udah ngobrol setengah jam loh. Nggak kerasa ya kita ngobrolnya cerita-cerita tentang, walaupun rada instan ya. Tadi aku WA Alia, ayo kita udah bisa mulai nih podcastnya. Oke. Nah, udah setengah jam gitu. Nah, sampai detik ini biasanya kalau tamu di podcastnya Ideal pasti ditanyain sampai detik ini seorang Alia itu punya pegangan apa ya, semacam quote atau sesuatu yang bisa diceritakan yang jadi pegangan hidupnya Alia itu apa gitu. Bisa dalam bentuk quote, bisa dalam berbentuk cerita pengalaman dan apapun boleh di-share. Aku ada satu quote sih dalam bahasa Inggris itu the dawn Oke, before silakan. the dawn before the sun rises is the darkest. Jadi artinya itu matahari yang sebelum terbit di pagi hari itu tuh pasti yang
gelap, yang tergelap langitnya. Nah di situ tuh Alia belajar dari segala kesuksesan yang kita akan gapai itu tuh pasti ada kesulitannya dulu sebelum itu. Jadi nggak apa-apa kalau kita ada rasa down, ada rasa nggak mampu, rasa pengen putus asa, kita mungkin boleh rasakan itu dulu, tapi rasa itu tuh kita simpan untuk kita bangkit lagi. Itu sih. Oke, berarti setiap keberhasilan pasti di balik itu Semua ada fase di mana seseorang tuh mengalami kesulitan sesulit-sulitnya mungkin ya. Dan itu tergantung orangnya gitu ya. Setiap orang punya fase masing-masing. Nah, itu hal yang wajar gitu. Kita merasakan putus asa dan segala macam itu hal yang wajar dan semua orang pasti akan menghadapi itu untuk bangkit lagi gitu Bang. Oke, berarti it's okay not to be okay gitu ya? Ya, iya. Kayak denger di mana gitu judul buku atau apa gitu ya? It's okay not to be okay gitu. Ketika kita lagi down ya lagi down aja gitu ya? Ya nggak apa-apa gitu. I got the point. Poinnya sangat-sangat bermanfaat, sobat teman-teman semuanya. Ini lagi manggil sobat bruder, kadang teman-teman. Jadi udah banyak kali gitu. Benar-benar. Jadi ini mau dibiasain teman-teman aja. Jadi pengennya lebih umum. Jadi nggak cuman murid-muridku yang dengerin podcast Ideal gitu. Oke. Alia, terima kasih banyak sudah mau mampir ke podcastnya Ideal, berbagi cerita yang harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua, umumnya untuk teman-teman pendengar dan juga khususnya bagi kita pribadi ya. Iya. Makasih banyak juga Bang udah mengundang Alia untuk ikut ke podcast ini. Oh iya, sama-sama. Oke, sekian podcast kita. Oke. Bagi kalian yang suka karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, aku ada informasi menarik ini. Kalian bisa kepoin Instagramnya @ratancutbang, RATTANCUTBANK, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0821 6020 1355. Terima kasih. Oke Sobat Bruder, sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Sampai jumpa di podcast Bruder berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.